إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang bab itsbatu ismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayani haqqihi minal mahabbah wa ta'ah wa ta'zim, yaitu bab tentang penetapan kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tentang hak Nabi yang wajib untuk dicintai, wajib untuk ditaati, dan wajib untuk dimuliakan kedudukannya. Nah, kemudian sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa di antara makanatus sunnah, yakni kedudukan Nabi SAW yang wajib untuk kita tunaikan, yaitu yang pertama al-imanu bi annahu ballaghar risalah, yaitu mengimani bahwasanya Nabi SAW sudah menyampaikan risalah Islam ini dengan sempurna. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, al-imanu bi ismatihi. Di antara kewajiban kita kepada Nabi SAW adalah mengimani bahwa beliau itu maksum, yaitu terjaga. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, wujubu mahabbatihi. Wajibnya kita mencintai Nabi SAW. Yang keempat, wujubu ta'atihi wa luzumu sunnatihi. Wajibnya mentaati beliau dan wajibnya untuk komitmen dengan sunnah beliau. Nah, kita kemarin sampai pada poin yang kelima, wujubu ta'zirihi wa tauqirihi wa ta'zimihi, yaitu wajibnya memuliakan beliau, mengagungkannya, dan membesarkan beliau. Kita sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan poin yang terakhir tadi, yaitu wajibnya mengagungkan beliau. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-9. Allah Azza wa Jalla berfirman, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kata Allah, dan hendaklah kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan hendaklah kalian memuliakan beliau atau menghormati beliau. Firman Allah yang lain dalam surah Al-A'raf
ayat 157, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Kata Allah, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi, orang-orang yang memuliakan Nabi, yang menghormati Nabi, memuliakan Nabi, dan menolong Nabi SAW, dan mengikuti cahaya petunjuk yang diturunkan kepada Nabi SAW, maka mereka itulah orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ini beberapa dalil-dalil yang disebutkan. Kita sampai pada halaman 43. Dalil berikutnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul sebagaimana panggilan kalian satu sama lain di antara kalian. Kata beliau, ay la taj'alu du'a ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa du'aakum lahu ka du'a'i ba'dikum ba'da. Kata beliau, jangan kalian menjadikan panggilan Rasul. Panggilan Rasul ini berarti Nabi yang manggil kita, atau kita yang manggil Nabi. Itu jangan dianggap sama seperti kalian dipanggil sama saudara kalian, atau sama seperti kalian ketika memanggil saudara kalian. Beda. Kalau Nabi SAW memanggil, wajib dipenuhi panggilannya, bahkan meskipun ketika dalam keadaan sholat, tapi sholat sunnah. Sebagaimana kisah Abu Sa'id ibnul Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sedang sholat, maka dipanggil oleh Nabi SAW, maka Abu Sa'id tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, dia datangi Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, apa yang mencegahmu untuk datang kepadaku? Maka kata Abu Sa'id, inni shallaitu, inni kuntu usolli, aku tadi sedang melaksanakan sholat. Maka Nabi SAW mengingatkan tentang ayat di dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan penuhi panggilan Rasul apabila memanggil kalian. Maka maksudnya boleh memutus sholat ketika dipanggil oleh Nabi SAW. Selain Nabi nggak boleh seperti itu, kecuali ada satu, seorang ibu. Ya, sebagaimana kisah siapa? Juraij. Kisah Juraij. Sudah berarti ya ini. Masa belum? Baik. Kata beliau, bal idza da'akum fa'ajibuhu wujuban. Bahkan apabila Nabi memanggil kalian, maka penuhi panggilan Nabi, dan hukumnya itu wajib memenuhi panggilan Nabi itu. Wa idza da'autumuhu fawaqqiruhu wad'uuhu bima syarrafahu Allahu bihi minan nubuwati war risalah. Dan apabila kalian memanggil Nabi, itu kalau tadi dipanggil Nabi. Nah, sekarang apabila kalian memanggil Nabi SAW, fawaqqiruhu, maka hendaklah kalian menghormatinya. Hendaklah kalian panggil dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan pengagungan kalian kepada Nabi. Panggillah dia dengan apa-apa yang Allah muliakan beliau dengannya, yaitu dengan panggilan kenabian atau panggilan kerasulan. Ka'an taqulu, sebagaimana seperti misalnya kau katakan, ya Nabiyallah, ya Rasulullah. Ya, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah. Firman Allah juga dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun.
Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian lebih tinggi di atas suara Nabi SAW. Dan janganlah kalian keraskan suara kalian kepada Nabi sebagaimana kalian mengeraskan suara kalian kepada yang lain di antara kalian. Maka sungguh, kata Allah, kalau tidak, amalan-amalan kalian akan hangus dan kalian tidak merasakan hal tersebut. Tapi siapa sahabat yang kena ayat ini? Gara-gara dia itu kalau ngomong memang suaranya tinggi. Bukan karena kurang ajar sama Nabi SAW, namun karena memang karakternya begitu. Thabit ibn Qais. Ya, Thabit ibn Qais. Dia sampai nggak mau keluar rumah gara-gara dia merasa terkena ayat ini. Namun kata Nabi SAW, beliau bukan termasuk orang yang disinggung dalam ayat ini, bahkan beliau termasuk di antara penghuni surga. Dengan itu ditetapkan Thabit bin Qais termasuk di antara penghuni al-jannah. Rawal Bukhari anna Umar radhiyallahu anhu sami'a sawta rajulain fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad irtafa'at aswatuhuma. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu ketika di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, mendengar suara dua orang yang sangat keras suaranya. Ada dua orang yang mengeraskan suara di Masjid Nabi SAW. Faja'a faqala, maka kemudian Umar ibn Khattab datang kepadanya dan mengatakan kepada keduanya, Atadriyani aina antuma? Kata Umar ibn Khattab, tahukah kalian ini sedang di mana sekarang? Ya, apakah kalian sadar di mana kalian sekarang ini? Tsumma qala min aina antuma? Kemudian Umar bertanya lagi, kalian ini datangnya dari mana? Qala, maka dua orang ini mengatakan, min ahli Taif, kami ini dari penduduk kota Taif. Qal law kuntuma min ahlil Madinah la auja'tukuma darban. Oh ahli Taif, seandainya kalian berdua ini dari penduduk kota Madinah, sudah tak pukul dari tadi. Ya, karakternya Umar, gayanya Umar seperti ini. Seandainya kalian berdua ini termasuk di antara penduduk kota Madinah, sungguh aku akan memukul kalian dengan pukulan. Ya, ini menunjukkan bagaimana pengagungan Umar ibn Khattab kepada Nabi SAW. Wa qad kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam a'lan nasi sya'nan fi hadzal haq. Dan sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang paling perhatian dan paling tinggi kedudukannya dalam masalah mengagungkan Nabi. Dan itu sepakat jamaah, kalau ditanya kaum muslimin siapa generasi yang paling mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti jawabnya sahabat. Siapa generasi yang paling mencintai Nabi SAW? Pasti sahabat. Orang siapapun, terlebih orang di zaman kita, yang mereka ngaku cinta kepada Nabi SAW dengan kecintaan yang luar biasa katanya, maka tetap kita katakan cintamu kepada Nabi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Pengagunganmu kepada Nabi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengagungan para sahabat kepada Nabi SAW. Maka kenapa nggak ikut sahabat? Kenapa kok ngarang-ngarang cinta kepada Nabi dengan caramu sendiri? Kenapa kok ngarang-ngarang pengagungan kepada Nabi dengan caramu sendiri? Kenapa nggak ikut para sahabat yang kita sepakat mereka adalah orang-orang yang paling mengagungkan Nabi, paling mencintai Nabi SAW? Baik, kata beliau, lamma arsalat Quraisyun Urwata ibn Mas'udin wajaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang Quraisy mengutus Urwah ibn Mas'ud. Yang Urwah bin Mas'ud ini waktu itu masih belum masuk Muslim, masih belum masuk Islam. Ya, beliau seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Urwah ibn Mas'ud. Ini sahabat yang mirip dengan siapa kata Nabi? Nabi Isa alaihi salam. Naam. Ya, sahabat yang mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Wa ra'a sani'a ashabihi ma'ahu. Dan ketika diutus sama orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW, Urwah ini ngelihat bagaimana perlakuan para sahabat kepada Nabi ketika itu. Ngelihat langsung Urwah ibn Mas'ud. Falamma raja'a, ketika balik kepada orang-orang Quraisy,
Qal, Urwah menceritakan kepada mereka. Kata Urwah, "Ai qaum, wahai kaum, wallahi, dengan sumpah demi Allah, laqad wafattu 'alal muluk, sungguh aku telah diutus untuk menemui raja-raja. Aku sudah pernah diutus untuk menemui raja-raja. Wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najashi, aku pernah diutus sebagai delegasi, sebagai utusan untuk menemui Kaisar, Azimur Rum, ya pembesarnya, rajanya Romawi, wa Kisra, pembesarnya Persia, wan Najashi, rajanya Al-Habasyah. Aku sudah pernah diutus kepada raja-raja itu. Wallahi, dengan sumpah lagi demi Allah, in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Kata dia, demi Allah, sekalipun aku tidak pernah melihat ada orang-orang yang memuliakan rajanya, ya, aku tidak pernah melihat ada orang-orang yang memuliakan rajanya sebagaimana sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. Jadi para pengikut-pengikutnya atau pengikut-pengikutnya raja-raja tadi, mereka memuliakan rajanya, tapi nggak seperti sahabat Muhammad memuliakan Muhammad SAW. Kata Urwah ibn Mas'ud. Kemudian beliau melanjutkan, wallahi in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Ini jangan ditiru. Kata beliau, demi Allah, apabila Nabi SAW berdahak, ya maksudnya meludah, maka aku melihat mereka atau aku melihat dahaknya itu pasti ditampani oleh salah seorang di antara mereka. Ojo ditiru. Ya, karena ini kekhususan Nabi SAW. Beliau memang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla ada keberkahan pada diri beliau, sehingga keringat beliau, ludah beliau, ya sisa-sisa atau rambut beliau, sisa-sisa wudhu beliau, itu semua direbutkan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, karena memang ada keberkahan di situ. Kemudian kata beliau, fadalaka biha wajhahu wa jaladahu, kecuali pasti ludahnya diambil oleh salah seorang di antara mereka, kemudian diusapkan ke wajah-wajah mereka dan kulit-kulit mereka. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu, dan ketika Muhammad memerintahkan para sahabat, memerintahkan mereka, maka aku dapati mereka orang-orang yang bergegas, berlomba-lomba untuk melaksanakan perintahnya. Wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, dan ketika Muhammad ini sedang berwudu, hampir-hampir sahabat itu seolah-olah saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan sisa-sisa tetesan wudunya Nabi SAW. Ini juga jangan ditiru. Wa idza takallama khafidu aswatahum indah, ketika Nabi SAW berbicara, kata Urwah, ketika Muhammad berbicara, maka mereka semua memelankan suaranya, ya mereka semua melirihkan suaranya. Wa ma yuhidduna ilaihin nadhar ta'ziman lahu, dan tidak ada satupun yang mengarahkan pandangan matanya kepada Nabi SAW, tertunduk semuanya. Ya, kata Urwah, aku nggak pernah melihat ada orang-orang yang mengagungkan seseorang sebagaimana sahabat mengagungkan Nabi SAW. Ya, kisah ini sahih, ucapan ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian berkata, wa an Usamah ibni Syarik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang bernama Usamah ibn Syarik menceritakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ka'annama ala ru'usihimut thair. Aku pernah mendatangi Nabi SAW, dan aku melihat sahabat-sahabat Nabi itu seperti seakan-akan kepalanya itu ada burungnya. Ya, seakan-akan di atas kepala mereka ada burungnya. Berarti apa? Tertunduk mereka. Karena kalau gini, miber burungnya. Paham ya? Ya, seakan-akan saking tenangnya mereka, saking tertunduknya mereka, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Gerak titik sudah miber burungnya. Ya, ini bagaimana
penghormatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadha yadullu ala ijlalihim wa tawqirihim. Tapi di sini ada yang aneh di ucapan Usamah bin Syarik. Usamah bin Syarik ketika melihat Nabi dan para sahabat, emang dia bukan termasuk sahabat? Emang dia bukan termasuk sahabat? Kok mengatakan aku melihat Nabi dan sahabat-sahabatnya? Apa berarti beliau bukan termasuk sahabat? Hah? Masih ingat tentang definisi sahabat? Kenapa? Ada 3 definisi as-sahabah. Itu definisi secara syar'i. Definisi secara syar'i adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik, yaitu seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman dengan beliau dan mati di atas keimanannya. Itu definisi secara syar'i. Kalau definisi secara lughawi, definisi secara bahasa, dan ada definisi secara uruf. Ya, definisi secara uruf. Ada yang masih ingat? Definisi secara bahasa adalah siapapun yang berada di circle-nya Nabi SAW. Siapapun yang berada di sekeliling Nabi SAW, baik dia mukmin ataupun dia kafir, itu disebut sahabat juga. Maka dari definisi yang kedua ini kita katakan Abu Jahal sahabat, Abu Lahab juga sahabat, ya, orang-orang kafir Quraisy semuanya sahabat. Kenapa? Karena berada di circle Nabi SAW. Allah mengatakan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini khitabnya kepada orang-orang kafir Quraisy. Ma dhalla sahibukum, wahai orang-orang Quraisy, sahib kalian ini bukanlah orang yang tersesat. Siapa yang dimaksud sahib kalian? Nabi SAW. Wa ma sahibukum bimajnun dalam ayat yang lain, ya enggak? Dan sahib kalian ini wahai orang Quraisy bukanlah orang yang majnun. Allah katakan bahwa Muhammad adalah sahibnya orang-orang kafir Quraisy. Berarti ini definisi sahabat secara bahasa lughawi. Adapun secara uruf adalah man aktsaru suhbatan, yaitu seorang yang memang persahabatannya lebih dekat dengan Nabi SAW. Semakin dekat persahabatannya dengan Nabi, maka dia disebut sahabat. Maka dari sini Abu Hurairah bukan sahabat jika dibandingkan dengan siapa yang lebih dekat dengan Nabi? Abu Bakar. Awas, dari definisi yang ketiga ini, urf, Abu Hurairah bukan sahabat jika dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Hurairah tidak lebih dekat dengan Nabi daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini yang kemudian ketika sebagian sahabat mendengar hadis Nabi SAW, 70.000 orang yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azab. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, para sahabat kan bingung, siapa ya? Siapa ya itu yang dapat 70.000? Apa ciri-ciri mereka itu? Nah, sebagian sahabat mengatakan wala'allahum sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, mungkin mereka itu sahabatnya Rasul. 70.000 itu mungkin adalah orang-orang yang jadi sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sing ngomong iku sapa? Yang ngomong itu sahabat. Tapi maksud daripada mereka sahabat Rasul di sini definisi secara apa? Antum kalau teliti? Urf. Ya, definisi secara urf, yaitu mereka 70.000 ini paling yang lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih sahib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini 3 definisi atau 3 istilah sahabat dari definisi syar'i, definisi lughawi dan urfi. Kata beliau, fahada yadullu ala ijlalihim wa tawqirihim ridwanullahi alaihim majlis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ini semua menunjukkan hadis tadi yang seakan-akan kepala mereka ada burungnya itu, kata beliau, itu semua menunjukkan bagaimana para sahabat mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, ya, memuliakan majelisnya Nabi SAW. Ketika Nabi berbicara, mereka seperti seakan-akan ada burung di atas kepalanya.